Aduh, bahasa Inggris nih. Aduh, bahasa Inggris. Karena cinta adalah segalanya ya. Follow orang-orang bule gitu, nggak follow orang Indonesia gitu. Halo semuanya, welcome back to our podcast. Jadi untuk podcast kali ini kita tuh kedatangan salah satu guru dari IPTEK. Bapak mohon perkenalkan namanya. Yes, I'd like to introduce myself. Aduh, bahasa Inggris nih. Aduh, bahasa Inggris. My name is Abdul. Call me Mr. Abdul in English. I'm English teacher of this vocational high school. That's it. That's it. Oke. Bapak lebih nyaman pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Sebenarnya sih, Bapak lebih suka bahasa Inggris. Hmm. Sebenarnya pengen lagi ada nyari siswa yang kayak pengen ngomong bahasa Inggris full 24 hour Full. actually gitu. Cuman nggak ada yang kayak gitu loh. Oh, aduh. Seharusnya Aduh, salty yang nih. kayak itu pengennya ada 100 orang atau berapa gitu. Jadi pengennya tertantang gitu. Pengen speaking English actually in the class. Cuman ya berapa persen di kelas yang bisa bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang menyesuaikan kelas aja. So ya gimana mau speak English ya gitu kan, basic English mereka itu ora ada. Kurang. Nggak ada. Jadi nggak ada basicnya. Sebenarnya pengen ngomong bahasa Inggris gitu. Karena memang Bapak itu udah 90% gitu vocabulary-nya. Kalau pengen speak English, it's okay. Siapa aja yang mau ngomong bahasa Inggris. Bapak pernah nantang gitu siswa yang, oke, siapa yang ngomong bahasa Inggris sama Bapak setiap ketemu, nilainya langsung 100 gitu. Oh, serius? Ya, seriously gitu. Jadi ya udah nggak usah ulangan, langsung aja. Kalau bisa ngomong bahasa Inggris, kan intinya belajar bahasa Inggris ya speaking English Komunikasi. gitu. Iya, communication gitu. Itu aja sih. Yang paling penting itu speaking gitu. Bapak challenge buat siswa kayak gitu. Tapi background Bapak nih sampai bisa belajar bahasa Inggris sampai tertarik itu awalnya gimana, Pak? Well, ceritanya sih waktu SD kelas 5, guru bahasa Inggris Bapak tuh bilang gini, English is international language. Wah, dari situ mulai suka tuh, cinta sama bahasa Inggris. Karena memang cinta ya, udah cinta itu, udah belajar itu nggak disuruh guru. Bapak itu beli kamus, nabung. Teman-teman Bapak tuh belum pada punya kamus nih. Bapak sendiri di kelas beli kamus, bahkan semua mapel nih, Bapak terjemahin ke bahasa Inggris, IPA, matematika. Jadi all out banget tuh, dari kelas 5 SD itu udah all out menyukai bahasa Inggris, ya mempelajari pronunciation dan grammar. Bahkan nilai pun paling gede di kelas. That's it. Jadi pertama memang cinta ya, karena cinta adalah segalanya ya. Iya kan? Jadi kalau udah punya cinta atau suka terhadap sesuatu, pasti kita akan jalani dengan senang hati, tanpa harus disuruh guru atau siapapun ya. Jadi karena cinta itu semuanya membuat orang itu semangat ya. Powerful. The power of thing is cinta, love gitu kan. Itu aja. Yang paling penting buat siapapun ya yang ingin belajar bahasa Inggris, cinta dulu, suka dulu. Kalau udah suka udah kita jalan sendiri gitu. Berarti kan kalau Bapak itu belajar sendiri dari kecil. Ya, Berarti otodidak kalau sih. sekolah itu buat tambahan kan? Iya. Nah, untuk murid-murid di IPTEK nih atau di sekolah lain yang mereka tuh pengen banget nih belajar bahasa Inggris, tapi pelajaran bahasa Inggris itu cuma ada di sekolah doang. Itu gimana, Pak? Menurut Bapak bisa nggak? Belajar Kalau di di sekolah nggak bakal bikin siswa ngomong bahasa Inggris justice, karena yang Bapak baca di kurikulum itu hanya 30%. Kalau pengen bisa ngomong bahasa Inggris harus otodidak atau misalnya ikut kursus gitu. Kalau otodidak misalnya di YouTube juga banyak sih, kita bisa banyak lah. Kalau Bapak otodidaknya dulu itu cuman baca di Google ya. Kalau sekarang kan udah ada YouTube segala macam sosial media, follow orang-orang bule gitu, nggak follow orang Indonesia gitu. Bukannya meragukan kualitasnya ya, karena memang kalau pengen bisa bahasa Inggris ya harus native speaker gitu. Bapak tuh subscribe YouTube native speaker, dan ya pokoknya setiap hari everyday gitu. Walaupun sebagai guru bahasa Inggris tetap belajar bahasa Inggris 24 hour gitu. Everything search in English, communicate in English, so immersion gitu,
Jadi mencelupkan diri ke dalam bahasa Inggris. Bahkan my phone setting aja pakai bahasa Inggris, in English. Bahkan pernah nyoba-nyoba pakai bahasa Korea gitu. Korea juga? Iya, Korea, bahasa Arab. Jadi pengen biar nggak boring gitu lah. Jadi kalau orang yang suka bahasa itu kadang-kadang pengen nyoba bahasa lain. Dan bahasa lain juga dianggap mudah kalau udah menguasai satu bahasa gitu. That's it kuncinya. Kalau udah menguasai satu bahasa, another language gonna be easy gitu. Tapi menurut Bapak tuh gunanya kita mahir dalam bahasa asing selain bahasa Inggris tuh ada nggak sih? Sangat bermanfaat banget ya. Tergantung kitanya sih. Kalau misalnya bahasa Inggris, kita bisa komunikasi internasional ya secara global. Mungkin dapat teman banyak ya secara internasional, bukan lokal aja di Indonesia misalnya. Atau misalnya pengen bahasa Korea, manfaatnya apa sih? Kalau kita mempelajari bahasa Korea misalnya pengen pergi ke tempat ke Korea atau apa belajar studi di sana gitu. Jadi tergantung orangnya sih maunya kemana, passionnya di mana. Nah untuk anak di cafe itu mungkin bahasa Inggris karena everything kebanyakan Inggris gitu ya. Settingan multimedia dari kamera, komputer Umumnya. kebanyakan in English gitu. Tutorial juga banyak kan yang berkualitas tuh in English gitu. Itu aja sih untuk anak di cafe ya. Bahasa Inggrisnya harus benar-benar menguasai. Kadang settingan tuh nggak paham gitu kalau nggak ini. Bahkan mungkin karena paham karena terbiasa bukan paham artinya gitu. Jadi penting banget menguasai artinya gitu. Jadi belajar dari dasar, insya Allah DKP itu nyambung sih bahasa Inggrisnya. Apalagi untuk go internasional. Misalnya mau ke Hollywood, bahasa Inggris kan gitu kan. Ngelamar jadi editor film di Hollywood atau apa. Harus komunikasi Inggris. Jadi jangan fokus lokal aja di Indonesia. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris nih anak DKV, kita bisa go internasional gitu. Seperti itu. Pentingnya untuk kaitan dengan DKV. Tapi mungkin setiap orang tuh belajar bahasa asingnya beda-beda ya. Kan untuk bapak tuh dari kamus atau tidak kan. Kalau from myself, I'm gonna tell you about my background. So, at first, I didn't know there was another language until my dad introduced me to English. I was like 9 or 10, my age. And then my dad told me that there's another language, and that's English. He only introduced me to English. He never taught me English. So from then, I got interested in like another language. So I started to read novels, to watch movies, to talk, communicate in English. And then for my grammar, I never really learned grammar because I think it's not that important. It's just the important thing is how we communicate, how people understand us, and we understand them as people. Jadi menurut saya grammar tuh kurang penting, makanya saya nggak pernah belajar. Yes, memang keutamaan language itu ya communication ya, delivering the idea to other people. If the people understand us, so what is the grammar ya? For contoh anak milenial ngomong kadang nggak pakai grammar. Contoh anak Jaksel ya, campur-campur aduk malah bahasa. Literally. Iya, kayak gitu ya. Jadi ya sebenarnya menurut dinas pendidikan di bidang kebahasaan itu merusak bahasa sih. Tapi secara apa ya budaya mungkin itu bagus gitu ya apa ya. Jadi komunikasi gitu ada kayak pembaharuan. Sebenarnya itu ada manfaatnya juga buat anak muda. Jadi kayak belajar kosakata dari temen gitu. Jadi nambah-nambah. Oh itu bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dapat pemahaman dari lingkungan. Kenapa sih anak Jaksel itu pada menggunakan bahasa Inggris? Karena mereka tingkat pendidikannya udah tinggi gitu. Mereka apa namanya? Kayak udah kuliah atau apa. Jadi nggak hanya lulus SMP atau SMA. Jadi mereka udah kita pakai bahasa yang udah keren lah, kita kelihatan keren gitu ya, Slang. Slang gitu ya. Anak Jaksel itu menggunakan slang sih kebanyakan tuh. Dan bahasa apapun memang ada slangnya ya, kayak bahasa Indonesia, kayak bahasa dari game gitu ya, toxic atau apa. Sebenarnya
Dulu kata gue itu disensor di TV. Oh, Sekarang masa? iya, zamannya Bapak itu gue lo tuh disensor itu di FTV. Sekarang gue lo tuh udah Normal. jadi budaya gitu, udah. Ya itulah budaya sangat menentukan masa depan kita gitu. Kadang anak muda lebih menang gitu, lebih juara gitu. Ya itulah the power of anak muda gitu. Tapi Karena terkadang tuh mereka tuh cuman ikut-ikut aja sih, biasanya ya, kayak oh nih orang ngomongnya kayak which is terus literally ngikutin gitu-gitu biar dikira keren. Padahal mereka tuh gak tahu itu bahasa Inggris. Gue kan gitu. iya. Tapi ada baiknya sih karena kita terlihat udah berpendidikan nih. Sedikit-sedikit ada perubahan mungkin 30% untuk menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi itu kayak kampanye gitu untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya bagus sih anak iptek pakai Inggris walaupun dibilang so Inggris lu gitu misalnya ya, it's okay. Sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris itu misalnya kayak pengaruhi temennya nih untuk speak English karena ngajarin bahasa Inggris tuh aduh apa sih namanya pusing grammar, udah nggak usah grammar aja kayak anak jaksel aja bikin tuh communication atau bikin community untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris walaupun gado-gado. It's gonna be fine ya. Ya. Soalnya kalau saya itu, iya sih, saya tuh sering di iptek ya, saya sering kayak tiba-tiba speaking English with my friends, terus my friend answer me and then we had a communication. I did that because I wanna help them improve their English pronunciation skills. Karena memang kita belajar dari bayi ya. Kalau bayi belajar grammar gak sih? Enggak. Belajar waktu kita kecil 5 tahun ngomong bahasa Indonesia lancar bener. Belajar grammar gak? Enggak kan? Jadi belajar bahasa itu sebenarnya listening ya, dari lingkungan, dari ayahnya, ibunya ngomong bahasa Indonesia terus. Jadi mereka itu bayi itu secara naturally berubah gitu bahasa pola pikirnya. Oh bahasa itu tanpa harus di kelas, kita natural ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa Indonesia, bahasa apapun kalau kita terbiasa listening, mendengar dari sekitar kita, insya Allah gampang sih. Itu aja kayaknya simple sih. Pengen bisa bahasa apapun, kita pembiasaan dan listeningnya itu. Makanya saya sekarang dari dulu ya saya cukup mahir dalam communication in English. It's because my family they also speak English. My brothers, my dad. It's just my mom that she doesn't speak English but she understands what we're saying. Actually at first we just like to speak Indonesian, but because my brother is autistic and the only language he can speak then was English, so my dad taught him English, and then my other brother got into English, and then I also got into English. So it's not weird for us to speak English as our daily language. Tapi at school, obviously I use Indo, but for some of my friends I speak English like I said before. Soalnya menurut saya tuh selama saya sekolah di IPTEK itu pelajaran bahasa Inggris itu kurang, jadi saya communicationnya kurang dapat, sama pelajaran juga kurang dapat. Itu menurut Bapak gimana as a teacher? Yeah, I'm actually improving because all the English teacher here following the curriculum. So actually the curriculum will not change the students' ability to speak English. I think the school need to make a new curriculum, the special curriculum for the students, just like an English course, so they can speak English without following the curriculums. I'm making this. I'm trying to find out the way how to make students of IPTEC being able to speak English. Yes, we are thinking about that. So, do you agree about that? Well, do you have any idea about how to change your friends to fall in love into English? Is that okay? Maybe kayaknya cara orang sama cara saya beda ya. Orang-orang pasti punya they have their own ways ya. For my way, because I'm a really talkative person, that's why I love to communicate. I like to watch movies in English, such as Harry Potter, Narnia, apa ya?
kayak film Inggris lainnya, Marvel maybe. Iya. Maybe for other people they're, kalau sekarang tuh game ya, mungkin they're gonna fall in love in English kalau misalnya mereka tuh fall in love sama gamenya gitu sih biasanya. Tuh mungkin kalau cara pembelajaran tuh communication itu harus Iya. banyak communication. Mungkin ya kita sedang merancang itu untuk ke depan bagaimana sih siswa IPTEK atau siswa manapun untuk bisa bahasa Inggris. Sepertinya kita harus membuat kursus karena kemarin sudah dicoba English Club, tapi English Clubnya tetap pertama daftar 60, berkurang satu menjadi satu orang. So apa masalahnya sih sebenarnya bukan di sistemnya, it's about di pribadi orangnya ya. Orang itu mau, kan ada pepatah, where there is a will there is a way. Di mana ada kemauan ada jalan. Karena kemauannya nggak ada, nggak bakal bisa bahasa Inggris forever gitu, sampai hari kiamat pun kalau belum ada kemauan ya stuck gitu. Jadi the point is mau nggak, will dulu kan. Kalau gue sih punya 3 W. Pertama will, setelah will pasti nemu jalan. Kalau way gitu bahasa Inggrisnya. Kalau nemu way, terus walk, jalani. Jadi 3 W ini harus dijalani nih bagi siswa IPTEK atau siswa manapun. Pertama will, mau dulu nih, mau nggak belajar bahasa Inggris. Yang kedua way, jalan akan mengikuti kemauan ya. Atau yang terakhir jalani, walk. Jadi jalani jalannya ikutin gitu, jalankan ya. Jadi setelah dijalani pasti ya speak English gitu. Jadi kemauan itu the powernya. Tapi menurut Bapak, how do we find the will for us to speak English buat orang-orang yang nggak bisa, kayak gimana sih cara kita buat nemuin kemauan kita dalam berbahasa Inggris atau bahasa asing? Let's find out. Sebenarnya bagaimana sih orang biar cinta gitu ya? Ya kita harus menarik sebenarnya. Kita itu kan cinta sama seseorang, suka sama sesuatu. Sesuatu itu harus menarik, interested ya. Nah, setelah orang itu tertarik, nanti akan terseret gitu kan ya. Akan terbawa insya Allah. Setelah terbawa ikut dan menjalani gitu aja. Nah, ini juga sangat penting lingkungan ya, lingkungan sekolah untuk membantu misalnya fasilitas. Memang sih fasilitas itu sebenarnya 50% sangat membantu ya, dari pertama will, yang kedua kan fasilitasnya juga atau jalannya itu ya. Jadi kalau will saja tidak ada fasilitas ya 50-50 bisa jalan di tempat juga sih. Itu yang penting gitu. Fasilitas yang Bapak maksud itu kayak apa? Yang mendukung misalnya kan bahasa itu kan ada 4 ya. Ada listening, reading dan segala macam. Nah, fasilitasnya itu seperti listening itu harus ada kayak devices di sekolahnya atau di HP siswanya yang seperti kayak mau ngasih tugas ini itu nggak ada kuota segala macam. Dan ya itu kendalanya banyak sekali. Jalan kemauan mungkin ada, jalannya nih jadi bikin stuck gitu. Nah, bagaimana nih caranya agar ada jalan gitu? Sebenarnya udah kemauan tuh jalan ada sih, cuma tinggal cari aja gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak we finally found our will to learn English more, tapi kita nggak ada, we don't know the way how, jadi kita nggak ada fasilitasnya, itu gimana? Kayak misalnya we don't have enough money for buying books, or like we don't have a TV, we don't have a phone, kuota nggak ada. Ya, back to my experience, kembali ke pengalaman Bapak ya. Bapak dulu itu belajar bahasa Inggris tanpa kuota internet, cuman modal kamus aja. Jadi mentranslate jadi semua pelajaran ditranslate gitu. Akhirnya bisa karena pengulangan itu, karena repetition itu. Jadi sebenarnya kalau udah punya kemauan, jalan itu ada aja. Cuman kemauan aja nggak kuat kali. Jadi will-nya tuh kurang kuat. Mungkin will-nya 50%.
Ya, pokoknya kata-kata terakhir adalah never give up. Kalau orang udah give up ya gimana, bakal stuck ya. Jalan itu seterjal apapun, kalau kekuatan will-nya tinggi, insya Allah. Seperti Bapak dulu belajar kayak gitu, dengan cara apapun kita akan menemukan jalan. Seperti itu. Karena love itu, will itu sangat powerful gitu. Kalau untuk communication Bapak dari mana belajarnya? Oke, waktu di pesantren nih, guru Bapak itu native speaker dari Mr. Robert Weber dari Amerika, dari kedubes Amerika. Waktu itu ke pesantren, dia mengajarkan, yang diajarkan pertama kali adalah pronunciation, International Phonetic Alphabet yang Bapak kasih waktu itu. Dan setiap hari itu aja pronunciation. Selalu di-upgrade setiap hari. Yang diajarkan lah kosakata, kayak kosakata, reading, gaming kayak gitu. Bukan game online ya. Game untuk activities in class gitu. Jadi native speaker itu sebelum mengajar mereka melihat dulu nih siswanya itu vocabulary-nya ada nggak. Karena nggak ada ya udah vocabulary aja everyday, dan banyak games. Dan kalau si bule ngajar itu semua fasilitas dia ada gitu, laptop, infocus, apalagi screen. Jadi dia tuh mengeluarkan semua cara gitu, karena dia mungkin dananya ya Lebih. karena kan beasiswa dari kedubes gitu, jadi apa aja fasilitasnya ada. Jadi yang belajar itu senang gitu, nonton YouTube unlimited misalnya, pronunciation, bacanya segala macam lah. Jadi interested gitu yang belajar sama si bule itu. Dan pronunciation-nya emang American English gitu, nggak British. Dari situlah suka American English. Jadi Bapak punya pesan nggak untuk orang-orang yang masih muda nih, yang pasti punya potensial untuk bisa mengenal bahasa asing itu, untuk kedepannya tuh kita harus gimana pesannya? Bagi yang belum bisa bahasa Inggris ya, kita harus mempelajari pronunciation gitu ya. Pronunciation itu sangat penting sekali, karena bahasa Inggris itu ada dua ya. Satu, spoken English dan written English. Ketika mau berbicara, spoken English itu harus dikuasai. Ibaratnya spoken English itu jiwanya. Kalau nggak ada jiwanya bakal stuck gitu. Hanya reading aja nggak bakal bisa selamanya, forever gitu. So the most important is belajar spoken English alias pronunciation. Itu aja. Jadi guys, intinya jangan pernah takut buat nyoba dan mengenal bahasa baru, karena itu banyak banget manfaatnya untuk sekolah, untuk kuliah, untuk pekerjaan, dan untuk masa depan kita. Pak Abdul, thank you so much for the opportunity untuk hari ini. Maybe we can talk more outside podcast. We can continue another podcast. I'm waiting for that. Aduh. Okay guys, thank you so much untuk nonton. Bye bye.